Penerapan atau pengalaman organisasi yang kita dapatkan tersebut tentunya dapat kita terapkan dalam lingkungan masyarakat secara umum, dalam lingkungan pekerjaan, terlebih dapat kita implementasikan untuk menuntun diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fungsionaris organisasi tentunya sudah memiliki pengalaman-pengalaman organisasi. Meskipun demikian, pengalaman-pengalaman organisasi dari fungsionaris organisasi tersebut adalah merupakan suatu tantangan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi yang pertama yang dapat kita terapkan dalam lingkungan bermasyarakat dari pengalaman-pengalaman organisasi yang kita dapatkan sebelumnya adalah dengan pengalaman organisasi tentunya akan mudah kita berkomunikasi atau membangun komunikasi di dalam lingkungan bermasyarakat. Sebab pada dasarnya ketika teman-teman bergelut di organisasi, tentunya Anda sudah bisa memahami bagaimana tips membangun komunikasi organisasi. Dengan pengalaman organisasi yang kita dapatkan sebelumnya, tentunya ini dapat kita terapkan untuk memfasilitasi masyarakat di sekitar kita untuk membentuk komunitas-komunitas ataukah untuk membentuk organisasi-organisasi kecil, membuat komunitas misalnya grup musik, dan juga membuat komunitas-komunitas yang lainnya di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Terlebih ketika di dalam lingkungan masyarakat di mana kita berada tersebut ada sekumpulan orang yang ingin membentuk organisasi secara resmi, maka tentunya kita dapat memberikan arahan-arahan bentuk organisasi secara resmi. Ketika sudah menjadi fungsionaris organisasi, tentunya sudah pernah terlibat menjadi ketua panitia pelaksana kegiatan yang nantinya ketika terjun di dalam masyarakat, ketika diamanahkan atau ketika dipercayakan untuk bertindak sebagai panitia, entah itu personil kepanitiaan seperti ketua, sekretaris dan bendahara dan seksi-seksi, kita sudah siap sedia bahwa seperti inilah yang biasa dilakukan, yang saya pernah lakukan ketika saya masih aktif di organisasi, sehingga kita tidak kaku lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Terlebih dalam kehidupan bermasyarakat itu tentunya terkadang ada resepsi atau acara pernikahan. Jadi tentunya kita sudah siap sedia untuk menjadi MC, ada resepsi atau acara pernikahan. Karena lewat organisasi yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita terkadang melihat, bahkan sewaktu-waktu kita bisa melihat bagaimana menjadi seorang MC, terlebih ketika kita sudah bisa menjadi MC yang baik dan benar pada saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi sebelumnya. Pengalaman-pengalaman organisasi yang kita dapatkan tersebut tentunya sangat mudah kita untuk mencermati, mengamati, menganalisa, dan tentunya sudah dapat memberikan saran dan masukan serta pemikiran-pemikiran yang positif serta solusi ketika terjadi permasalahan-permasalahan. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman organisasi yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka yakin dan percaya jika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentunya kita dapat bisa mencermati, mengamati, dan juga dapat memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sebab pada dasarnya ketika sudah menjadi fungsionaris organisasi, mereka itu sudah terlatih bagaimana cara untuk berpikiran kritis dan tentunya sudah bisa memberikan solusi. Sehingga di dalam lingkungan organisasi ketika kita sudah mengikuti organisasi, terkadang biasa disebutkan bahwa seorang organisator itu tentunya tidak diharapkan hanya bersikap kritis saja, tetapi diharapkan dapat memiliki solusi. Seorang fungsionaris organisasi dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Mereka sudah bisa memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi, entah itu dialami oleh seseorang, apalagi kalau mereka sudah bisa melihat bahwa seperti inilah kendala-kendala sosial yang terjadi, maka yakin dan percaya fungsionaris organisasi tersebut di dalam lingkungan di mana mereka berada, mereka dapat beradaptasi untuk memberikan kontribusi yang positif. Entah itu meringankan beban penderitaan dari masalah-masalah sosial yang terjadi, bukan malah menambah beban. Sebab pada dasarnya ketika teman-teman aktif dalam organisasi, maka salah satu yang dapat kita dapatkan dari organisasi tersebut adalah kepedulian sosial. Kemudian implementasi pengalaman-pengalaman organisasi yang berikutnya yang dapat kita terapkan dalam lingkungan bermasyarakat adalah mereka dapat berkontribusi memberikan pemikiran-pemikiran yang positif atau kami bangun
Terlebih ketika dalam lingkungan masyarakat di mana kita berada tersebut masih berpikiran feodal, masih berpikiran pola lama, belum memahami seperti apa strategi-strategi atau cara-cara untuk merubah hidup ke depannya. Maka terkadang ini adalah merupakan suatu tantangan terbesar bagi kita, karena untuk memberikan perubahan sesuai dengan apa yang ada dalam lingkungan di mana kita berada tersebut tentunya tidak mudah. Sebab di dalam lingkungan masyarakat tersebut tentunya ada berbagai macam pemikiran, berbagai macam pola pikir. Kemudian yang berikutnya, pengalaman organisasi tersebut adalah merupakan modal dasar yang dapat kita gunakan atau yang dapat kita jadikan pedoman untuk bergabung pada salah satu organisasi di mana tempat kita berada. Sebab ketika kita sudah terjun dalam masyarakat, tentunya banyak organisasi-organisasi yang bermunculan. Entah itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi pemerintahan, dan organisasi-organisasi sosial yang lainnya. Sehingga ketika kita ingin bergabung dalam salah satu organisasi di mana kita berada atau di mana tempat kita berada, maka yakin dan percaya kita tidak akan awam lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi, terlebih ketika diamanahkan atau dipercayakan untuk menjadi salah satu personil kepengurusan organisasi di mana tempat kita berada.